Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murdiantini, Kepala Sekolah SDN Keperjo 1. Saya akan menyampaikan tentang praktek baik saya dengan judul supervisi pembelajaran berdiferensiasi dengan model tutor teman sejawat. Adapun latar belakang dari supervisi yang saya lakukan ini adalah menghadapi kenyataan bahwa pembelajaran di lembaga kami hasilnya jauh dari yang diharapkan. Dari sekian yang saya lakukan terhadap guru tentang pelaksanaan pembelajaran, yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi hanya ada satu guru yang sering melaksanakan, sedangkan yang lain tidak melaksanakan. Itulah sebabnya maka saya mengambil inisiatif untuk melaksanakan supervisi akademik di lembaga saya. Adapun yang saya laksanakan pertama kali saya adalah mengadakan rapat dulu. Rapat ini berupa perencanaan supervisi. Di dalam rapat ini saya sampaikan tujuan, saya menetapkan jadwal, memilih pendekatan, teknik dan model dalam instrumen. Semua guru menyiapkan data-data yang diperlukan untuk persiapan nanti pada saat pelaksanaan supervisi. Nah, saat melaksanakan supervisi, yang saya supervisi adalah perangkat pembelajaran, model pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian dari hasil pembelajaran. Kemudian dari pelaksanaan inilah saya evaluasi, saya telaah bagaimana pelaksanaan dari proses pembelajaran. Oleh sebab itulah langkah akhirnya yaitu melaksanakan tindak lanjut. Tindak lanjut yang saya laksanakan dari hasil semua supervisi yang pernah saya lakukan itu, saya menggunakan model refleksi teman sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena salah satu teman sejawat inilah yang lebih paham dan sudah sering melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun dampak dari pelaksanaan supervisi ini adalah sangat luar biasa. Jadi teman sejawat ini menjelaskan pengalamannya bagaimana melaksanakan pembelajaran diferensiasi secara panjang lebar, dia kemukakan. Kemudian oleh teman-teman yang lain yang disampaikan tadi dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Dan dampaknya sangat luar biasa sekali, terutama terhadap guru-guru. Mereka otomatis menambah wawasan dan mempraktekkannya di kelasnya masing-masing. Kemudian anak-anak juga semangatnya sangat luar biasa. Demikian juga orang tuanya, supportnya juga luar biasa. Dan ini terbukti bahwa supervisi pembelajaran dengan model refleksi teman sejawat hasilnya meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan wawasan dan pemahaman guru tentang pentingnya pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, yang tentunya akan meningkatkan hasil pembelajaran di sekolah kami dan meningkatkan tujuan pembelajaran di SDN Keperjo 1. Hari ini kita akan rapat mengenai supervisi pendidikan yang akan saya lakukan kepada penjenengan semua. Adapun jadwal supervisi ini sudah saya buat. Kalau begitu, kalau penjenengan sudah siap, semua yang akan dipakai untuk praktek supervisi nanti, apakah bisa langsung ke kelas Pak Di? Bisa, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Di, hari ini kita sepakat untuk supervisi B. Ya, Bu. Saya mau izin untuk supervisi. Anak-anak, nanti ada ibu kepala sekolah yang akan duduk di sekitar kalian akan supervisi pembelajaran Pabdi dan kalian ya. Kalian jangan takut ya, laksanakan pembelajaran seperti biasa, aman, nyaman dan kondusif dan dengan rasa yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Sudah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran? Siap. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita berdoa sebentar ya menurut agama dan pembelajaran. Doa mulai. Selesai. Anak-anak, tadi ketika berangkat ke sekolah, ya, apa saja hal yang kalian lakukan sebelum melaksanakan kegiatan mau berangkat ke sekolah?
yang berhubungan dengan kewajiban, hak dan tanggung jawab. Ketika pembelajaran dimulai, anak-anak ini sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Baik sekali Pak Di. Apa kendalanya kira-kira Pak Di dalam pembelajaran diferensiasi ini? Untuk kendala itu dalam menentukan profil belajar, Bu ya. Profil belajar itu berkaitan dengan gaya belajar. Nah, dalam ini gaya belajar itu kan ada 3. Gaya belajar anak itu visual. Nah, ini cenderung anak itu belajarnya itu hanya dengan melihat, itu paham. Kemudian ada yang gaya belajar auditory visual, ya, dengan melihat dan mendengarkan. Ini biasanya melalui sebuah video. Kemudian yang ketiga itu gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu dengan gaya belajar mereka itu bergerak, mempraktekkan, praktik yaitu. Nah, ini kendala saya. Kendala saya ini dalam menentukan 3 gaya belajar ini. Ini yang perlu butuh waktu yang agak lama dalam menentukan gaya belajar seperti ini. Seperti itu kendala saya. Baiklah Pak Di, saya kira untuk supervisi lingkungan sudah sangat bagus, untuk seterusnya ditingkatkan lagi metode pembelajarannya, apalagi sesuai dengan kendala yang dijelaskan. Tetap semangat untuk belajar, semoga kedepannya anak-anak semakin sukses. Amin. Terima kasih, Bu. Dengarkan saya, bukan paret, tapi parah. Yang dekat itu parah, bukan paret. Sekali lagi, Kalau menyajikan hasilnya itu ini berhubungan dengan penilaian ini. Dengan murid itu berhubungan dengan nah, ini dibedakan lagi. Kita di awal sudah penilaiannya. Nah, penilaiannya ini artinya yang disebut sebagai penilaian berjenjang. Nah, ini penilaian berjenjang ini. Untuk murid yang kemampuannya kurang, nah ini penilaiannya juga berbeda. Tingkat kesulitan ini juga berbeda. Kemudian untuk yang cukup, nah ini untuk penilaiannya juga berbeda juga. Kemudian yang baik tadi, nah ini juga penilaian yang berbeda. Ini disebut sebagai penilaian berjenjang. Penilaian untuk kesiapan belajar yang berbeda. Nah, ini proses pembelajaran diferensiasi. Gambarannya. Barangkali ada yang bertanya, Pak Angga? Bu Gandes, sampun paham? Saya akan membacakan dulu rencana pembelajaran. Yang ini langsung kita masuk ke proses pembelajaran. Nggih, biar paham semuanya. Nggih. Guru melakukan diferensi konten. Ini saya mengambil KD menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ini KD-nya. Kemudian tujuannya ini melalui bacaan, pengamatan, gambar dan video. Ini ketiga-tiganya masuk diferensi. Yang bacaan itu diferensi kontennya itu ada di visual, pengamatan, gambar dan video ini juga menyiapkan bacaan. Ini berhubungan dengan persiapan konten-kontennya yang akan dijelaskan seperti ini. Terus yang kedua, guru melakukan diferensi proses, berarti proses pembelajarannya. Guru melakukan tanya jawab, itu proses. Guru menjelaskan kewajiban ada, guru mendatangi murid yang awal sudah dipetakan tadi diberi bantuan lebih. Kemudian guru membentuk kelompok berdasarkan tingkat pemahaman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.